Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Julian Jordan dan ada rekan saya yaitu Syifa Nasyata Erika Putri. Kami dari Pendidikan Sejarah kelas B. Di sini kami akan menyelesaikan tugas akhir yang berupa video podcast dari mata kuliah Sejarah, Sains dan Teknologi yang diampu oleh Ibu Dr. Kurniawati MSI. Ya, selamat menyaksikan. Welcome everybody, balik lagi di podcast gue. Ya, kalian udah pasti pada tahu ya, gue itu Julian Jordan dari Prodi Pendidikan Sejarah kelas B. Jadi hari ini tuh gue bakal ngebahas sedikit tentang salah satu materi di mata kuliah Sejarah, Sains dan Teknologi yang diampu oleh Ibu Dr. Kurniawati MSI, yang pastinya matkulnya itu Tapi untuk hari ini gue gak bakal sendirian, gue bakal ngundang temen gue yaitu Halo Syifa. Hai semuanya, kenalin nama aku Syifa Nasyata Erika Putri, biasanya dipanggil Snap. Aku juga di kelas B bareng Bang Jul, dan aku tuh udah gak sabar banget buat diskusi sama Bang Jul hari ini. Ya bener banget, terima kasih banyak ya udah jadi bintang tamu gue hari ini. Sebelumnya kabar kamu gimana? Alhamdulillah baik nih Bang Jul. Kalau Bang Jul gimana nih? Karena tadi kayaknya batuk-batuk nih. Wah, aku sih sebenarnya aku lagi kurang fit ya. Tapi teman-teman sebelumnya aku izin dulu ya, mau minum obat sebentar. Oke, silakan Bang Jul. Zaman sekarang tuh emang enak banget ya. Ini obatnya, tapi bohong. Ini obatnya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi zaman sekarang itu udah mudah banget buat kita cari obat. Dan kalau kita putar balik ke zaman dulu itu masih susah banget, dan cuman ada sekedar antibiotik di zamannya Sir Alexander Fleming tahun 1928. Iya nggak Bang Jo? Oh iya, itu bener banget apa yang udah disampaikan sama Syifa, itu bener banget. Sebelumnya di sini kita bakal nunjukin infografis dari Bapak Sir Alexander Fleming. Disimak ya teman-teman. Sepengalaman Bang Jul nih, apa sih manfaat penemuan medis yang pernah dirasain sama Bang Jul sendiri? Sejauh ini banyak banget ya manfaat yang udah aku rasain. Yang pertama itu adalah vaksin. Aku udah pernah divaksin 3 kali ya selama periode 2020 sampai 2021. Seperti yang kita tahu, pas 2019 itu kan ada wabah COVID-19. Kita tuh diwajibin vaksin kan. Tapi tahu nggak sih teman-teman, vaksin itu pertama kali dikembangkan dan ditemukan sama Bapak Edward Jenner. Ini dia infografisnya. Yang dibuat sama Bapak Edward Jenner untuk menyembuhkan penyakit polio. Nah, selanjutnya pada tahun-tahun berikutnya yaitu ada Bapak Albert Bruce Sabin dan Bapak Jonas Salk. Ini dia infografisnya. Terus teman-teman pada tahu nggak sih, selain itu ada sinar X alias Ronsen yang pastinya kita udah kenal semua ya. Jadi sinar Ronsen ini dibuat pertama kali oleh Bapak Wilhelm Conrad Ronsen pada tahun 895. Berikut infografisnya. X-ray ini tuh kegunaannya banyak banget ya. Yang terutama itu bisa memindai sama cek tubuh dari pasien tersebut supaya gampang didiagnosa penyakitnya. Dan bersyukur juga sekarang itu bukan cuma teknologi medis aja yang berkembang, internet, komputer, sama ilmu komunikasi juga itu ikut berkembang banget supaya bisa membantu percepatan dari perkembangan teknologi medis tersebut gitu. Wah, bikin penasaran banget gak sih teman-teman? Aku tuh juga lagi tertarik Bang Jul sama internet. Kok bisa ya ada internet sama beberapa hal lain tentang komputer? BTW, kamu tahu nggak sih soal yang lagi viral itu, yaitu seorang jenderal bintang 2 yang menjadi tersangka pembunuhan itu loh. Kamu tahu nggak sih anak buahnya itu sampai ngilangin barang bukti, dan itu tuh adalah sebuah laptop yang bahkan dihancurkan dan dibelah menjadi 15 bagian. Sampai sekarang aja tuh masih disidang. Kok masih sampai segitunya ya Bang ya? Itu kan begitu. ngilangin barang bukti ya? Tapi emangnya chip itu dia nggak bisa diambil apa terus di-scan datanya di komputer lain? Bisa dong, kalau hardware-nya itu nggak rusak dan pastinya datanya itu nggak bakal hilang. Tapi masih bisa dilihat datanya juga. Ada fakta menarik nih, awalnya chip itu didesain oleh perusahaan Intel itu untuk kalkulator, tapi nggak jadi. Pada akhirnya dibuat menjadi komputer.
Intel ini berbasis di Amerika Serikat, tepatnya di kota California gitu. BTW, ini bintang tamunya siapa sih? Kok jadi aku sih yang suka ngejawab ini? Ini podcast siapa sih sebenarnya? Oke, gantian aku deh yang ngasih info nih. Jadi ini tuh juga berkesinambungan teman-teman sama perkembangan internet. Jadi kita bisa selalu update sama info-info yang terjadi di luar sana. Anyway, internet itu diciptakan sama siapa sih? Ada yang tahu nggak nih? Nah, ini ada yang tahu nggak? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Nih, biar dikasih tahu. Oke, aku kasih tahu ya. Jadi internet itu berawal dari TCP/IP yang dibuat oleh Robert Kahn dan Vinton Cerf. Lalu muncul struktur pertama yang dipakai simbol @ teman-teman. Nih simbolnya. Oleh Ray Tomlinson menggunakan ARPANET. Karena proyek ini tuh dianggap berhasil, akhirnya diadopsi proyek TCP/IP ini sama ARPANET. Makanya pada 1 Januari 1983 dianggap sebagai hari lahir internet secara resmi. Begitu Bang Jul. Oh begitu. Sebelumnya kita bakal nampilin lagi infografis di bawah ini. Silahkan disimak. Keren banget ternyata ya teman-teman. Ternyata perkembangan internet itu membutuhkan banyak waktu dan proses yang gak mudah. Apalagi perkembangan internet di zaman ini tuh lagi maju-majunya. Orang yang dari tadinya nggak tahu bisa jadi tahu, karena internet itu bisa menjadi pengganti buku dan kita bisa belajar dan mendapat banyak manfaat dari internet. Tapi emang suka ada sih orang yang salah menggunakan internet di zaman sekarang itu buat hal-hal yang jahat. Contohnya kayak penipuan, scammer, hacking, dan kejahatan siber. Kalau menurut Siva gimana? Aku setuju banget Bang Jul, kita itu emang udah bijak banget gunain internet supaya kita nggak bisa merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Aduh, nggak kerasa ya ternyata kita tuh udah di penghujung acara hari ini. Aduh, pasti teman-teman udah lebih terbuka nih ya soal info perkembangan medis, internet, chip, sampai komputer. Seru banget nih. BTW, makasih banyak ya buat Kak Siva. Iya, sama-sama Kak Jul. Nah, sebelum Kak Siva pergi nih, aku ada PR buat kalian tuh. Menurut teman-teman sebagai mahasiswa tuh penting nggak sih kita buat beretika dalam menggunakan internet? Kamu bertanya-tanya. Handphone milik siapa ya ini? Wah, jelas dong, aku setuju banget. Kita itu sebagai calon pendidik harusnya itu mencontohkan hal-hal yang baik sejak dini. Contohnya adalah kita beretika dan bertanggung jawab dalam menggunakan internet gitu. Tapi kalau aku tuh kurang setuju Jul, karena bijak sih bijak ya, tapi kalau misalnya kita dinyinyirin di sosmed, masa nggak kita balas lagi? Nggak jelas banget. Buat apa sih ngegosip? Nggak jelas banget. Mending tuh ya kita pakai internet untuk melakukan hal-hal yang positif. Contohnya itu mencari ilmu yang pertama, yang kedua itu mencari referensi. Pikirin loh, paper kamu belum selesai gimana? Harus ya. Wah, para anak-anak ini harus segera saya cari. Nah, ini dia yang Bapak cari anaknya. Bapak ingin menyampaikan kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya itu adalah kita nggak bisa menolak perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Di mana zaman sekarang itu teknologi dan internet sudah sangat berkembang. Banyak hal yang melenceng dari apa yang kita pelajari sebagai nilai luhur, mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Oh, begitu ya Pak. Jadi kita tuh sebagai perwakilan insan yang mencerdaskan masyarakat itu harus mengajak kalangan muda ataupun tua untuk menggunakan nilai moral, etika, dan tanggung jawab dalam manfaat perkembangan internet dan teknologi. Benar sekali. Jadi kita itu harus sadar sebagai calon pendidik di masa depan bahwa sangat penting untuk menunjukkan sikap beretika serta bertanggung jawab sedari muda. Betul nggak Pak? Nah, betul sekali apa yang kamu bilang tadi sih Pak. Jika bukan kita, lantas siapakah lagi yang akan mengajari generasi penerus di masa yang akan datang? Sekian video yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan dan kurang kata, mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.